Sama dengan hidupmu yang keras. Perlu digesek sama orang tuamu, perlu digesek sama anakmu, perlu digesek sama menantumu, mertuamu, perlu digesek sama pasanganmu. Agar kamu yang sombong jadi rendah hati. Yang kikir jadi murah hati. Yang selfish jadi selfless. Amsal 27 ayat 17 ayat terakhir. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Saudara, kita itu keras seperti besi. Tapi ketika besi digesek, menimbulkan heat dan panas. Maka dari panas itulah besi yang keras jadi mudah ditekuk, mudah dibengkokin, mudah dibentuk. Sama dengan hidupmu yang keras. Perlu digesek sama orang tuamu, perlu digesek sama anakmu, perlu digesek sama menantumu, mertuamu, perlu digesek sama pasanganmu. Agar kamu yang sombong jadi rendah hati. Yang kikir jadi murah hati. Yang selfish jadi selfless. Itu semua gak bisa terjadi kalau kamu gak pernah mengalami tekanan. Ingat, karbon ditekan keluar berlian. Jeruk ditekan keluar jus jeruk. Kelapa ditekan keluar minyak kelapa. Ketahuilah bahwa harga berlian lebih mahal daripada harga karbon. Harga jus jeruk lebih mahal daripada harga jeruk. Harga minyak kelapa lebih mahal daripada kelapa. Kenapa? Karena perlu bayar orang yang tekan-tekan, maka nilai lebih tinggi. Jadi bersyukurlah kalau ada orang yang injek kamu, ada orang yang menghina kamu. Bersyukurlah ada orang menggesek kamu, karena mereka dibayar Tuhan secara gratis supaya mengangkat nilaimu menjadi dewasa. Saya kalau gak diproses akan jadi pria yang sombong. Kalau saya gak pernah diproses, saya akan jadi pria yang kikir, egois, selfish. Kalau saya gak pernah diproses, saya jadi pria yang kurang ajar. Saya bersyukur dengan proses-proses yang Tuhan izinkan, membuat saya jadi manusia yang lebih baik. Kesuksesan orang dalam bidang bisnis 15% karena pengetahuan, tapi 85% karena karakter. Data ini bukan meniadakan pendidikan, tapi data ini sedang mengajarkan pada kita jangan cuma utamakan pendidikan, tapi EQ, emotion quotient, karakter diutamakan. Sebab pendidikanmu yang tinggi tanpa karakter 15% doang cuma calon sukses. Tapi karakter tambah pendidikan 85% calon sukses. Lebih bagus lagi pendidikan plus karakter 100% calon sukses. Perhatikan semua orang-orang yang diangkat Tuhan seperti Daud, seperti Yusuf, Yesus. Mereka adalah orang-orang yang lahir 17 tahun, 18 tahun sumber hidupnya karena proses. Jadi jangan sakit hati sama orang-orang yang melukaimu. Berterima kasihlah kepada mereka. Karena mereka yang menolong kamu untuk jadi berlian, untuk jadi lebih mulia. Dan apa yang terjadi ayat terakhir, percayalah di ayat terakhir. Mazmur 133 ayat ketiga. Ketika kita bisa diam dengan rukun. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke Bukit-Bukit Sion. Gunung Hermon itu jauh sekali di utara Israel. Bukit Sion itu di Yerusalem. Itu perlu perjalanan 4 jam setengah pakai bus. Embun itu tipis, tapi embun itu bisa menyentuh Bukit Sion yang panjang dan jauh. Ketika kita diam dengan rukun dan dikatakan, sebab kesadaran Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Berarti kalau Tuhan udah perintahkan berkat, kita gak bisa menghindar. Kalau Tuhan udah perintahkan berkat, sekalipun kita di tempat tersembunyi, sekalipun kita di tempat terpencil, berkat akan senantiasa datang, promosi akan senantiasa datang. Perjalanan hidup kami di yayasan dan di gereja ini gak mudah. Untuk kami tolong orang-orang di sana, justru orang-orang yang kami tolonglah yang menyerang kami balik. Orang-orang yang kami bantu yang menyerang kami balik. Tapi kami mengampuni, memberkati. Disitulah Tuhan akhirnya yang membuka pintu-pintu lebih besar. Kami di pedalaman belasan tahun, tidak ada orang tahu tangan pengharapan. Tidak ada orang tahu Henry Kristianus. Tapi perintah Tuhan ini, ketika kamu diam dengan rukun, Tuhan perintahkan promosi. Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sampai tangan pengharapan akhirnya kenal di media sosial. Itu kenapa? Tuhan yang memerintahkan berkat. Kalau Tuhan bisa perintahkan berkat pada kami, maka Tuhan yang sama juga perintahkan berkat sama saudara. Sehingga kehidupanmu tidak berkekurangan, asalkan kau bisa diam dengan rukun. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.